Hani, kesini, lihat Gavin. Anya turun perlahan kemudian melihat apa yang disuruh oleh suaminya. Gavin menggigil, tapi tubuhnya berkeringat. Setelah Anya sentuh keningnya, panas. Tubuh Gavin demam sangat tinggi. Dia sakit, tubuhnya panas sekali. Aku jadi curiga, sebenarnya apa yang telah dia lewati tanpa sepengetahuanku. Hubi, bolehkan kita bawa dia ke rumah sakit? Ucap Anya merasa iba, jujur ada rasa sayang yang tidak biasa saat sedang bersama Gavin. Anya merasa seperti memiliki adik kandung, padahal Gavin adalah adik dari mantan suaminya. Adik ipar. Ryan tidak tega menyuruh Gavin bangun, sehingga dia memapah dia hingga masuk ke dalam mobil. 23. Perjalanan dari rumah Anya ke rumah sakit hening tanpa pembicaraan. Setelah menembus kegelapan malam, akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Dokter, tolong adik saya, ucap Anya terlihat begitu sangat khawatir. Ryan merangkul pundak sang istri, dan memintanya untuk tetap tenang. Hani, tenang ya, jangan terlalu khawatir dan emosi. Ingat kandunganmu semakin besar, dia butuh kenyamanan dalam perut mamanya. Ucap Ryan. Aku khawatir Bi, karena sudah aku anggap seperti adik sendiri. Lia, aku tahu. Tapi tetap prioritas utama adalah kesehatanmu sendiri. Aku tidak ingin kamu sakit. Ucap Ryan sedikit bersuara tegas. Anya paham, akhirnya dia duduk menunggu di depan pintu UGD. Setelah beberapa waktu, dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Menatap lekat ke arah Ryan dan Anya. Apa pasien keluarga Anda berdua? Lia, dia adik angkat kami. Ada apa dokter? Sepertinya Anda terlihat ingin menyampaikan berita penting. Ucap Ryan tahu jika dokter menatap curiga ke arah mereka. 92. Ada banyak bekas luka cambuk di punggung dan perut pasien. Ada yang masih baru dan ada yang sudah kering juga. Luka baru inilah yang infeksi. Penyebab demam tinggi, karena luka yang baru meradang dan bernanah. Tidak diobati justru tertutup rapat oleh pakaian pasien, jelas sekali jika dia telah mengalami kekerasan. Kami juga sudah memeriksa darah dan urin pasien, tapi bersih tidak ada gejala pernah mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang. Hanya saja psikisnya juga terganggu. Pasien seperti mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebih. Jika Anda keluarganya, kami harap Anda memberikan keterangan jujur sehingga kami bisa menangani dengan tepat. Ucap dokter. Dia hanya keluarga angkat, yang baru hari ini kami bawa. Untuk kejadian sebelumnya, kami tidak tahu dan memang belum sempat mengobrol banyak dengannya. Jawab Ryan. Tolong visum dia, dan berikan surat keterangan jika Gavin telah mengalami kekerasan dan juga penyiksaan. Saya ingin masalah ini dibawa ke jalur hukum. Tegas Anya. Hani, apa perlu seperti itu? Tanya Ryan merasa khawatir jika berurusan lagi dengan keluarga mantan. Perlu. Sangat perlu, dan secepatnya akan aku urus. Jawab Anya. Dokter mengangguk, kemudian kembali masuk ke dalam ruang pemeriksaan Gavin. Anya bersandar di dada bidang sang suami, sambil melingkarkan tangannya. Nyaman sekali pelukan Mas Rai. Rasanya aku tidak pernah merasakan pelukan sehangat dan setulus ini. Gumam Anya tanpa sadar menutup mata, dan wanita itu tertidur. Sepertinya kamu kelelahan, ucap Ryan. Malam pengantin bagi Ryan dan Anya, cukup saling berpelukan saja. Karena mereka tidak mau melanggar batas yang harus mereka jaga. Sampai masa idah Anya selesai. Inilah yang dibutuhkan Anya, sebuah pelukan dari orang yang tersayang. Tanpa ikatan, Anya tidak akan seberani ini bersandar di dada Ryan. Anya takut menimbulkan fitnah. Malam semakin larut, Gavin sudah dipindah ke ruang rawat inap. Hasil visum keluar besok pagi. Menurut dokter, luka-luka yang baru kemungkinan sudah seminggu didapatkan. Tidak diobati, tapi terus ditambahi. Ryan menggendong sang istri, dan merebahkan perlahan di kasur yang disediakan untuk keluarga yang berjaga di samping berangkar milik pasien. Sementara itu Ryan duduk menemani. Duda keren itu,
tidak ikut merebahkan tubuhnya. Karena dia ingin menjaga sang istri dan adiknya. Sementara itu, di rumah tua seorang wanita sedang gelisah sendirian. Bagaimana jika Gavin lapor polisi? Aku tidak mau dipenjara karenanya. Kurang ajar, bisa-bisanya dia kabur. Gumam wanita itu sendiri. Pagi telah datang, mengganti malam yang kelam. Sepasang suami istri sedang saling berpelukan di atas ranjang di 93. Ruang rumah sakit. Gavin perlahan membuka kedua matanya. Aku di rumah sakit, apa Mbak Anya yang bawa? Gumamnya. Mereka berdua terlihat saling mencintai. Kasihan mereka karena bersatu setelah sama-sama menjalani pernikahan semu. Tidak lama kemudian Ar-Ryan bangun, kemudian dia juga membangunkan istrinya. Hani, sudah pagi, ucap Ar-Ryan. Oh, rasanya tadi malam adalah tidur ternyenyakku sepanjang hidup. Ucap Anya kembali memiringkan tubuhnya dan memeluk erat tubuh sang suami. Mbak Anya, panggil lirih Gavin. Loh Gavin, kamu sudah bangun. Ucap Ar-Ryan mendengar suara Gavin. Lia, kenapa bawa aku ke sini? Aku baik-baik saja. Ucap Gavin merasa tidak enak. Sebenarnya apa yang terjadi? Tolong ceritakan semua dengan jujur. Ucap Anya menurunkan kedua tungkai kakinya. Gavin diam, tapi kedua tangannya saling meremas. Jelas remaja itu menyimpan trauma yang begitu besar. Katakan supaya aku bisa membantumu. Tidak perlu Mbak, Mas, jangan terlibat lagi dengan keluargaku itu. Aku sudah lega kalian bisa melepaskan diri dari jeratan mereka. Biarkan saja yang telah terjadi, yang penting aku juga sudah tidak bersama dengan mereka lagi. Tapi, apa yang mereka lakukan termasuk tindak kekerasan, yang harus mendapat hukuman setimpal. Ujar Anya. Tidak ada bukti yang menjelaskan jika mereka yang menyiksaku, Mbak. Apalagi Mama pasti pandai berkilah, bisa jadi Mbak yang akan kena masalah karena dianggap memfitnah. Kami ceritakan saja dulu, selebihnya biar aku dan suamiku yang urus masalah ini sampai tuntas. Baiklah, tapi tolong lindungi aku. Ucap Gavin terus menundukkan kepalanya. Aku merasa bukan anak Mama. Sejak kecil, aku sering dipukul jika sedikit saja melakukan kesalahan. Yang sebenarnya bukan kesalahan fatal. Aku bisa terus sekolah karena dapat beasiswa dan kerja sambilan. Mama tidak pernah memberiku uang. Bahkan sejak Mas Gilang menikah, dan Mbak Anya memberiku uang bulanan. Semua diambil oleh Mama. Terakhir aku disiksa karena tidak mengizinkan Mas Gilang menjual motorku. Motor yang Mbak Anya belikan itu dijual dan uangnya diberikan pada Zemi untuk bersenang-senang. Dengan alasan Zemi sedang hamil, dia ngidam beli barang mewah. Sedangkan semua kartu sudah diblokir. Pada akhirnya aku lagi yang harus berkorban sebagai bentuk baktiku. 94. Entah kenapa Marma selalu mengungkit biaya hidupku. Mbak Gina dan Mas Gilang yang selalu menganggap aku musuh yang pantas disingkirkan. Jadi, apa salah jika aku berpikir mereka bukan keluarga kandungku? Kemarin aku seminggu disekap di gudang karena berencana menggagalkan pernikahan Mas Gilang dengan selingkuhannya itu. Tapi, lagi-lagi aku kalah. 25. Tuntutan Mama yang mengatakan aku harus tetap mendukung rencana mereka, atau aku harus membayar mahal jasa mereka yang telah merawatku. Padahal jelas-jelas di kartu keluarga aku adalah anak kandungnya. Singa saja tidak mungkin memakan anaknya sendiri, tapi Mama bahkan tidak segan menghukumku dengan tidak memberiku makan berhari-hari lamanya. Aku diancam diam, atau aku akan disiksa lagi waktu itu. Terima kasih karena Mbak Anya peka terhadap kondisiku. Ucap Gavin. Apa kamu tahu? Jika mereka semua sering melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Dan kamu dipaksa untuk bungkam. Tanya Ar-Ryan. Lia, aku tahu. Dulu Mama sering membawa berondong ke rumah. Tidak hanya satu laki-laki, tapi berondong yang berbeda-beda. Dan mereka melakukannya di tempat terbuka, maksudnya tidak di kamar. Aku seolah tidak punya tempat. Apalagi aku tidak mengenal Papa. Kata Manma, Papa meninggal dunia saat aku masih dalam kandungan.
Aku rasa ada yang tidak beres, dan kita butuh Vano. 95. Menyelidiki identitas Gavin. Baiklah, nanti kita hubungi Vano. Ryan pamit keluar untuk mencari nasi kotak buat sarapan mereka. Gavin, apa sekali saja Mama Ambar tidak pernah memeluk tubuhmu. Entah mengapa Anya tertarik mengorek informasi tentang keluarga mantan suaminya. Tidak pernah, katanya karena aku anak laki gak boleh cengeng apalagi manja, ucap Gavin sendu. Kenapa selama ini diam saja? Meskipun aku hanya kakak iparmu, tapi aku menyayangimu seperti adikku sendiri. Apa kamu tidak merasakannya? Aku tahu Mbak, untuk itu aku diam. Karena aku tidak ingin Mbak Anya merasa sedih. Aku tahu Mbak begitu mencintai Masku, tidak mungkin Mbak akan percaya jika aku bicara jujur. Benar Anya mungkin akan menganggap Gavin membohonginya. Karena cinta butanya. Dan itu pasti akan semakin membuat mental Gavin hancur lebur. Ya sudah, kamu rebahan saja. Tapi jika sakit tiduran miring. Dokter sudah memberikan obat khusus, yang bisa menyembuhkan dengan cepat. Setelah ini, apa kamu keberatan jika kita melaporkan perbuatan mamamu? Tidak, laporkan saja. Tapi apa Mbak Anya punya bukti kuat? Buktinya ada di seluruh punggung dan perutmu. Apa itu kurang? Aku kurang paham tentang hukum, tapi aku rasa itu kurang. Karena dengan kelicikannya, Mama akan memutar balikkan fakta. Itu bahaya. Jadi, bagaimana? Aku juga bingung. Sebaiknya tidak perlu mencari masalah. Maksud kamu apa berkata begitu? Aku sedang berusaha membantu masalahmu. Bukan sedang mencari masalah denganmu. Ucap Anya sedikit merasa tersinggung. Bukan seperti itu, Mbak Anya jangan salah paham dulu ya. Maksudku sudah biarkan saja, lapor polisi tidak akan menyelesaikan masalah. Justru yang ada menambah masalah, karena yang kita hadapi ular. Aku tidak percaya, ada anak yang menyamakan mamanya seperti ular. Astaga, jangan jadi anak durhaka. Meskipun hatimu teramat sakit dan kecewa, dia orang yang melahirkanmu. Ucap Anya memberi nasihat Gavin. Jika memang benar aku dilahirkan olehnya, jika ternyata bukan bagaimana? Mungkin benar dugaan Mas Vano, jika aku bukan anak kandung. Hani, ada benarnya apa yang disampaikan oleh Gavin? Kalau kita gegabah dalam bertindak, yang ada masalah ini akan menjadi bumerang. Tunggu Vano datang, kita konsultasikan masalah ini dengan kepala dingin. Tiba-tiba suara Ryan terdengar. Pria berwajah tampan itu masuk ruang inap Gavin dengan membawa satu kantong kresek berisi makanan. 96. Ya sudah, Hubi bawa makanan apa? Baunya harum, ucap Anya. Ada bubur ayam, dan juga sate usus, telur puyuh dan juga ati ampela. Jawab Ryan. 1. Ini Gavin, makanlah. Sebelum kita berperang kita butuh asupan nutrisi. Ucap Anya menyodorkan satu kotak bubur ayam beserta aneka toppingnya. Terima kasih. Ucap Gavin tulus. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Vano datang bersama Ratna tentunya. Pasangan yang akan segera menikah ini memang tidak bisa dipisahkan. Selalu menempel satu sama lain. Jadi bagaimana menurut pendapatmu, Vano? Apa bisa masalah ini dibawa ke meja hijau? Karena luka di tubuh Gavin tidak main-main, banyak dan termasuk parah. Tanya Ryan setelah menyodorkan kertas hasil visum oleh dokter kemarin. Sebenarnya kalau hanya seperti ini, kurang kuat. Kita butuh saksi dan bukti lain yang memberatkan. Karena bisa jadi, ini bukan spontanitas tapi suatu tindakan terencana atas dasar dendam masa lalu. Sebelum kita lanjut prosesnya, cari tahu dulu identitas asli Gavin. Karena kecurigaanku, jika Gavin bukan anak kandung mereka sangat kuat. Tidak mungkin, ibu kandung menyiksa anaknya sendiri hingga mengalami trauma. Ucap Vano dengan pemikiran logisnya. Ini mungkin hanya pemikiran pribadiku, tapi sejak aku mencurigai identitas asli Gavin aku jadi membandingkan antara Gavin dan Anya. Kalian perhatikan, garis wajah mereka sama. Bagaimana bisa? Aku ini anak tunggal. Ucap Anya setengah protes.
Apa, kamu tidak pernah punya adik? Lalu diculik, atau mungkin meninggal? Ucap Vano penuh selidik. Anya terlihat sedang berpikir. Lalu dia lanjut bicara lirih, dulu mama pernah melahirkan, tapi tiba-tiba adikku meninggal. Padahal tidak ada masalah dengan kandungannya. Mama sempat drop karena shock, hingga membuat kesehatannya perlahan menurun. Sejak saat itu, kami memutuskan untuk pindah ke kota lain. Dokter mengatakan, jika bayi mama meninggal karena keracunan air ketuban. Baik, aku rasa sekarang kita minta dokter untuk tes DNA. Kita harus memastikan dulu, sebelum bertindak. Bisa saja adikmu diculik. Aku akan selidiki juga tentang riwayat melahirkan milik Tante Ambar. Apa dia pernah melahirkan di waktu dan tempat yang sama? Dan menukar bayinya dengan adikmu, atau memang dia sengaja menculik? Ucapan Vano semakin membuat Anya dan Gavin merasa tidak nyaman. Butuh waktu berapa lama lagi? Tanya Anya terlihat tidak sabar. Proses tes DNA bisa memakan waktu 1-2 minggu. Tapi saranku, kita butuh 3 sampel darah untuk membuat perbandingan. Antara Gavin denganmu, dan Gavin dengan Tante Ambar atau Gilang. Bagaimana caranya? Aku sudah tidak ingin bertemu apalagi berurusan dengannya. Ucap Anya sambil menghela. 97. Nafas. Apa Gavin saja kita suruh? Tidak. Jangan minta Gavin jadi tumbal, bisa saja setelah masuk ke rumah mereka. Gavin tidak bisa keluar. Aku tidak ingin Gavin merasakan penderitaan lebih banyak lagi. Anya menyela omongan Vano. Biar aku saja yang menemui. Biar aku saja, jika benar Gavin adikku. Maka aku akan membuat mereka merasakan sakitnya balasanku. Hari itu, semua bergerak cepat. Anya meminta dokter untuk menguji sampel DNA miliknya dan Gavin. Juga meminta Vano menyelidiki riwayat persalinan 18 tahun lalu antara mama kandung dengan Mama Ambar. Usai melakukan tes darah, Anya izin untuk pergi menemui Gilang. Biar aku antar kamu, Hani, ucap Aryan sembari menatap istrinya. Tidak, aku belum ingin mereka tahu tentang status kita berdua. Karena itu akan menjadi celah mereka menjatuhkan kita. Ucap Anya. Tapi, membiarkanmu pergi sendiri mana mungkin aku tega. Ucap Aryan. Lihatlah ada sahabat yang akan menemaniku. Jangan khawatirkan aku. Tugas kamu adalah menjaga Gavin, jangan sampai mereka melukainya kembali. Baiklah, tapi janji kamu harus tetap hati-hati. Ratna, tolong jaga baik-baik istriku. Ucap Aryan kemudian mencium kening Anya. Mereka semua bubar dan membagi tugas. Aryan menjaga Gavin di rumah sakit, Vano berangkat ke rumah sakit tempat Mama Anya dulu melahirkan adiknya. Sedangkan Anya dan Ratna menemui Gilang. Di tempat lain, Gina semakin semangat saja melakukan pekerjaan gilanya. Selain kebutuhan seks terpenuhi, uang pun mengalir lancar di dompetnya. Hingga kini, tidak ada yang menyadari jika Gina sedang hamil. Gina, nanti malam kamu ikut. Ada misi merampok sebuah rumah di komplek Amanda. Ucap Bondan, kepala preman sekaligus kekasih Gina. Merampok? Kenapa aku harus ikut? Kamu tidak pernah bilang sebelumnya. Aku pikir cuma sekedar mencopet, memalak pedagang dan melayani kalian. Kalau merampok, aku tidak punya keberanian sebesar itu. Protes Gina. Gribe bebe. Rambut Gina dijambak kasar. Kemudian Bondan mendorong tubuh Gina hingga membentur tembok dengan keras. Jangan pernah berani menolak perintahku. Ucap Bondan sangat tidak peduli, meskipun Gina terus merintih kesakitan. Aku tidak pernah memintamu datang, tapi kamu sendiri yang telah menjual dirimu padaku. Jadi nikmati saja hidupmu, jalan. Hina Bondan. 98. Bersiap-siaplah, jam 11 malam kita bergerak. Tapi sebelum itu, layani dulu aku hingga puas. Ucapnya sambil merobek baju Gina. Sementara itu di rumah tua, terlihat seorang wanita sedang kelaparan. Astaga, Gina kemana sudah 2 hari ini dia tidak pulang. Gumam wanita itu yang tak lain adalah Mama Ambar. Tidak ada makanan,
tidak ada bahannya juga. Jadi terpaksa aku harus pergi ke pasar dengan uang yang sangat pas-pasan. Dengan malas, Mama Ambar berjalan keluar rumah tua milik suaminya. Suami yang tidak pernah mencintainya. Pria yang meninggal lantaran terkena serangan jantung setelah mengetahui jika dua anaknya, ternyata bukan benihnya. Apalagi saat istrinya hamil anak ketiga, rasa terkejutnya luar biasa. Karena sudah sangat lama, dia tidak pernah menyentuh istrinya itu. Saat sedang berjalan, tiba-tiba sebuah mobil menyerempet Mama Ambar. "Ah!" teriaknya, sebelum akhirnya pingsan. "Waduh gawat bos, kita sudah menabrak orang," ucap seorang sopir. "Kamu memang bawa mobil tidak mau hati-hati, kalau sudah begini terpaksa kita harus menolongnya. Angkat dia, dan segera bawa ke rumah sakit," ucap seseorang. 99. Anya menemui Gilang. "Apa harus ke rumah Zemi?" tanya Ratna seolah enggan mengantar. "Kalau kamu tidak bersedia menemani, tak apa. Aku bisa sendiri," ucap Anya datar. "Lata akan menyerah hanya karena sendirian. Aku hanya malas melihat wajah Angku Zemi, takutnya aku hilang kendali saat dia bikin ulah dan coba menghalangimu bertemu Gilang. Kalau begitu, siapkan hadiah kejutan untuknya saat dia ingin menggangguku. Mungkin membenturkan kepalanya ke tembok jadi pilihan tepat," ucap Anya. Baiklah, aku akan menendang dia hingga terlempar ke neraka." Hahaha. Dua orang sahabat itu, akhirnya bisa tertawa bersama lagi. Beberapa saat kemudian, mobil yang dikendarai Ratna sampai tempat tujuan. Jadi ini rumah milik Zemi. Dan sebentar lagi masuk lelang. Sayang sekali. Pantas saja sombong, rumah ini memang mewah sekali. Bagaimana kalau kamu yang bayarin Anya? Anggap kamu membeli kesombongannya. Aku ingin tahu, masih punya muka tidak dia di hadapanmu? Apalagi wajah mantan suami itu, pasti dia akan menangis darah. Benar-benar membuang berlian demi batu kerikil yang tidak bernilai. Ucap Ratna membuat Anya memiliki ide baru untuk melakukan pembalasan. "LD yang bagus, nanti bilang pada Vano bantu aku mengikuti pelelangan dan pastikan aku mendapatkannya. Kemudian langsung balik nama menjadi Nanmaku," ucap Anyelir penuh ambisi. "Tenang, aku langsung chat Vano. Ayo kita turun, kita lihat bagaimana ekspresi pelakor saat melihatmu. Aku sudah siapkan kamera tersembunyi," ucap Ratna sambil menunjukkan satu bros kecil berbentuk bunga yang menempel di ujung kerah pakaiannya. "Bagus sekali, kamu memang terbaik," ucap Anya menunjukkan dua jempolnya. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dari dalam, seorang pembantu muncul. "Bisa bertemu dengan Gilang?" tanya Anya tanpa bersedia basa-basi. "Tuan Gilang masih ada di kamar bersama Non Zemi," jawabnya. "Gila ya mereka, sekarang sudah jam 11 siang masih nyangkul. Enak banget hidup mereka, tidak perlu mikir bekerja cari rejeki. Yang penting dibawa perut sama sarma puas tanpa makan. Tolong sampaikan, saya ingin bicara penting. Ditunggu di teras," ucap Anya menatap datar pembantu. 100. "Baiklah, Non silahkan duduk dulu." Tok, tok, tok. "Non Zemi, ada tamu yang mencari Tuan Gilang," ucap pembantu takut-takut. Anya dan Ratna diam menunggu, mereka seperti ingin bertanya kenapa pembantu itu wajahnya seperti tertekan. "Apaan sih kamu? Ganggu saja," teriak Zemi dari dalam kamar. "Ah!" jerit manja Zemi meneruskan kegiatannya yang tidak ada habisnya. Pembantu itu tidak berani lagi mengetuk pintu, dia kembali menemui Anya untuk menyampaikan respon Zemi. "Maaf Nona-nona, sepertinya Nona Zemi masih lama keluar kamar. Aku tahu dia sibuk ngadon." Ratna memotong kalimat pembantu, membuat wanita tua itu menunduk malu. Mereka itu apa hidupnya gak bisa kalau gak kuda-kudaan. Gak pagi, siang, malam gak ada capeknya, ucap kesal Ratna. "Itu kan kebutuhan sudahlah kita tunggu saja di sini. Kita lihat seberapa lama mereka tidak keluar kamar," ucap Anya. Pada akhirnya, Anya dan Ratna duduk di ruang tamu sambil minum teh dan makan camilan yang disediakan oleh pembantu Zemi.
Hingga setelah menunggu 2 jam, Zemi terlihat turun dari tangga seperti sudah mandi dengan menggunakan pakaian rapi tapi tetap seksi. Oh, ternyata kalian yang datang bertamu dan mengganggu quality timeku. Ada apa? Kenapa mencari suamiku? Kamu menyesal sudah menceraikan dia? Tanya Zemi menatap remeh Anya. Sedangkan Anya hanya diam saja. Di mana Gilang? Kami tidak ada urusan dengan pelakor sepertimu. Wanita tua yang haus belayan. Sukanya sarma suami orang lain. Cih, dasar menjikan, hanya lubang kebanggaanmu. Ucap Ratna terpancing emosi. Apa maksudmu berkata seperti itu? Teriak Zemi, dadanya naik turun. Sadar diri Zemi, kamu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabatku jika kamu tidak berbuat licik. Apa yang kamu banggakan? Kenapa? Apa karena sahabatmu iri? Selama menikah baru sekali disentuh, itu pun karena memakai obat. Sedangkan aku, Gilang candu padaku. Yakin kamu murni? Aku curiga kamu menggunakan pelet untuk menjerat burung milik mantan suami Anya. Karena 101. Pria normal dan waras gak mungkin suka gorong-gorong. Oh, Dek. Ucapan Ratna sangat menusuk, membuat Zemi kehabisan kata-kata. Tapi bukan Zemi namanya jika tidak bersikap angkuh. Dia berjalan lenggak-lenggok seperti bebek entok. Aku tidak perlu pelet atau apapun itu, pikiranmu terlalu jauh bocah. Tapi tak apa, orang iri pasti banyak alasan. Sekarang katakan apa tujuanmu mencari Galang. Karena aku tidak akan mengizinkan janda sepertimu merebut suamiku. Ternyata Zemi mengalami amnesia akut. Apa yang diucapkan persis dengan dirinya yang menggoda suami Anya. Sayang, kenapa ribut-ribut? Suara Gilang baru turun dari tangga. Oh, ada kalian, mau apa? Ucap Gilang langsung melingkarkan tangan di pinggang Zemi dan sedikit melumat bibir tebal istri barunya. Anya terkesiap, bukan karena cemburu, tapi karena merasa tidak ada lagi rasa itu di hatinya. Biasa, tidak ada sakit hati. Apa itu artinya cintanya untuk Gilang benar-benar sudah habis? Jika benar, betapa bahagianya Anya. Ini yang ditunggu-tunggu olehnya. Saat hatinya sudah terisi penuh oleh nama Aryan, tanpa tersisa sedikit pun celah untuk Gilang. Anya tersenyum, senyum yang entah mengapa membuat Gilang tidak suka. Binar cinta untuknya sudah hilang. Apa kamu datang ingin merayuku, memintaku kembali menjadi suamimu Anya? Tanyakan dulu pada istriku, apa dia rela dimadu? Ucap penuh percaya diri Gilang buat Anya mual. Kamu terlalu percaya diri Gilang, aku tidak akan memungut sampah yang telah aku buang. Lagian, sudah ada pemulung yang mengambil sampahku. Ucap sarkas Anya. Cepat katakan apa maumu, setelah itu pergi segera dari rumahku. Ucap Zemi mulai merasa kalah. Gilang, ikut aku ke rumah sakit. Jangan bertanya apapun. Kamu pikir, aku akan setuju? Aku tidak akan menuruti permintaanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan bongkar tentang kejahatan kalian 18 tahun yang lalu. Ucap Anya. Tentang penculikan bayi yang dilakukan oleh mamamu di rumah sakit. Keterlibatanmu dalam menyiksa dan menganiayanya. Terserah, mau ikut atau nama Zemi semakin buruk di masyarakat. Sudah jadi pelakor, ternyata yang direbut hanya sampah masyarakat. Sungguh pasangan paling hina yang pernah aku lihat di dunia. Ayo Ratna, kita pergi saja. Anya membalikkan badan dan menggandeng sahabatnya keluar dari rumah itu. Tapi baru saja ingin membuka pintu mobil, terdengar suara Gilang memanggilnya sambil berlari-lari mendekatinya. Aku ikut, tapi Zemi juga harus ikut bersamaku. Ucap Gilang. Jika ingin menumpang di mobil ini, kamu hanya diperbolehkan sendiri. Atau bawa mobilmu bersama istrimu. 102. Anya benar-benar mempermainkan mental Gilang dan Zemi. Dia tidak akan membiarkan pelakor mengotori mobilnya. Cepat ambil keputusan, dan ikuti mobilku sekarang juga. Ucap Anya. Ratna, ayo kita pergi sekarang. Setelah itu, mobil yang dikendarai Ratna keluar dari halaman rumah.
Melaju perlahan sambil menunggu apakah mobil Zemi mengikutinya atau tidak. Ternyata dia mengikuti. Kenapa kamu yakin ucapanmu tadi langsung dituruti? Tanya Ratna penasaran dengan trik sahabatnya, yang tidak perlu adegan tarik-tarikan untuk menyeret Gilang. Karena aku kenal siapa Gilang. Dia tidak akan mau dilibatkan oleh masalah orang lain, termasuk kejahatan mamanya yang sengaja mereka tutupi selama ini. Jawab Anya. Mobil yang dikendarai Ratna memasuki halaman rumah sakit diikuti mobil milik Zemi ke tempat parkiran. Ayo cepat ikut aku ke ruang dokter, simpan pertanyaanmu nanti. Karena waktu kita tidak banyak. Anya berjalan cepat menuju ruangan dokter, bahkan wanita itu seperti lupa jika dirinya sedang hamil besar yang harusnya berjalan pelan. Astaga, bisa-bisa Mas Rai memarahiku kalau tahu istrinya serampangan. Tok, tok, tok. Dokter, boleh saya masuk? Saya bawakan sampel darah ketiga yang ingin diuji, ucap Anya, langsung mendorong Gilang. Sebenarnya kalian mau apakan suamiku? Ucap Zemi marah karena tidak tahu tentang masalah yang dibicarakan. Silahkan Anda duduk, ucap dokter. Gilang menurut. Setelah sampel darah diambil baru Anya membuka suara. Dengan ini, aku bisa tahu Gavin adik kandungmu atau bukan. Karena kasus kekerasan yang menimpanya sudah aku laporkan ke kantor polisi. Ucap Anya tersenyum miring. Jangan libatkan aku, karena ini masalah mama. Ucap Gilang ketakutan. Baik, tapi tentu tidak gratis. 103. Mengorek masa lalu. Apa maksudmu, Anya? Kamu ingin memeras kami. Dasar janda miskin tidak tahu diri. Ucap Zemi. Tutup mulut busukmu itu. Aku tidak ada urusan dengan wanita sampah perebut sepertimu. Balas Anya. Lagian siapa yang kamu sebut miskin? Aku. Apa kamu lupa, jika sebulan lagi kamu jadi gembel? Sampah yang tak berguna. Gilang, suruh istri tercintamu diam. Atau tanganku yang akan mendiamkannya. Ucap Anya menatap sengit pelakor. Sekarang kamu mau memenuhi permintaanku, atau kamu terpaksa ikut terlibat? Karena mau tidak mau, kamu memang sudah terlibat kejahatan mamamu. Tapi, aku bisa memperingan hukumanmu jika kamu mengikuti apa yang aku inginkan. Semua akan setimpal. Ingat Gilang, tidak ada yang gratis di dunia ini. Lanjutnya, jadi, apa yang kamu inginkan? Tanya Gilang lirih seolah pasrah karena takut berurusan dengan polisi. Aku butuh pengakuanmu. Apa yang kamu ketahui tentang Gavin? Dan ceritakan tentang masa lalu mamamu. Tapi tidak di sini, aku akan memanggil saksi untuk itu. Gilang menurut, dia mengikuti Anya pergi keluar rumah sakit. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, bahkan omelan Zemi tidak dihiraukan. Untuk apa kamu ikut campur, biar dia cari tahu sendiri. Kamu itu suamiku sekarang Gilang. Ikuti apa yang aku omong, bukan malah mendengarkan permintaan mantan. Komat kamit Zemi bikin muak. Suami boleh merebut, apa bagusnya? Emang si wanita sepertimu tidak akan laku kalau tidak nyolong. Nyolong suami orang lebih tepatnya. Hahaha, ucap Ratna mengejek Zemi. Kamu, Zemi, diam. Perintah Gilang saat melihat istrinya hampir terpancing emosi dengan kata-kata Ratna. Ayo berangkat sekarang, keburu sore. Ucap Anya memomando mereka semua. Alasan Anya membawa Gilang keluar rumah sakit karena takut keberadaan Gavin dan Aryan terlihat. Karena menurut Anya, saat ini belum waktunya untuk Gilang tahu. Jika Aryan suami barunya dan Gavin kemungkinan adik kandungnya yang pernah diculik oleh Mama Ambar. Gilang memasuki mobilnya dan mengikuti mobil milik Anya dari belakang. Tiba di sebuah kantor pengacara, Anya turun dengan anggun meskipun perutnya sudah semakin bertambah besar. Kadar kecantikan Anya terlihat 10 kali lipat dari sebelum hamil. Mungkin, anak yang dikandung Anya berjenis kelamin perempuan terlihat dari aura Anya yang semakin cantik. 3. Kenapa kita kesini? Tanya Gilang bingung tapi juga takut. Pengakuanmu akan disaksikan dan direkam oleh pengacaraku. Ucap datar Anya. 104. Sudah aku bilang, kamu tidak perlu mengikuti kemauan wanita itu.
Itu hanya alasannya untuk menjeratmu, supaya kamu mau kembali padanya. Bukankah kamu bilang kita memang harus menjerat Anya, agar dia mau membagi harta Gonogini? Lagi pula aku belum mengucap talak. Baiklah, asal bukan hati dan tubuhnya yang ikut terjerat. Ini hanya permainan, ucap Zemi. Akhirnya dua orang otak udang itu mengikuti langkah Anya memasuki kantor milik Vano, sahabat Anya. Ada banyak rencana busuk yang sedang disusun oleh Zemi. Tentu saja Gilang hanya sebagai pemeran karena Zemi lah sutradaranya. Vano, Gilang sudah bersamaku. Aku juga sudah mengambil sampel darah Gilang untuk melakukan tes DNA. Bagus, silahkan duduk, ucap Vano. Katakan apa yang kamu ketahui tentang Gavin, benarkah kalian menyiksanya? Dan Gavin bukan adik kandungmu. Jawab dengan jujur, jika kamu tidak ingin mendapat hukuman berat. Ucap Vano sambil menyalakan kameranya. Zemi ingin protes, tapi senyum licik Gilang membuat dia mengerti. Kalau pengakuan ini tidak gratis. Sebelum aku menjawab semua pertanyaanmu, aku ingin kalian semua tahu. Jika di dunia ini tidak ada yang gratis, bukan begitu Anya. Jadi aku menginginkan pembagian harta Gonogini untuk kejujuranku. Paling tidak, rumah mewah. Itu, Brak, dasar lelaki Mokondo, tidak tahu malu. Anya sudah, kita sewa detektif handal untuk membantumu mencari kebenaran tentang masalah ini. Jangan mau diperas oleh dia. Modal burung minta pembagian harta, lebih baik potong burungmu jika tidak bisa menjadi pria sejati. Atau aku bantu memotongnya, ucap Ratna sambil mendekati Gilang. Vano, batalkan rencana hari ini. Kamu sudah merekamnya kan tadi. Lebih baik kita langsung saja proses hukum, dengan tambahan bukti jika Gilang mencoba untuk memerasku. Ayo Ratna kita pergi, dan kamu Gilang tunggu polisi menjemputmu. Tunggu, baik-baik aku akan katakan yang sebenarnya. Tapi janji jangan bawa aku ke polisi. Tanpa Gilang sadari, Anya tersenyum miring karena berhasil menjebak mantan. Tergantung, apa yang kamu katakan benar atau justru kamu berdusta. Jadi, tidak ada janji untukmu. Terserah mau tidak mengikuti pintaku. Maaf Vano, aku harus pergi. Ayo Ratna, kamu ikut aku. Ucap Anya melangkah keluar ruangan. Tapi lagi-lagi Gilang menghentikannya. Anya, baik aku mengaku kalah. Ayo kita selesaikan sekarang juga. Ucap Gilang merasa tidak punya pilihan selain mengikuti kemauan Anya. Hal itu tentu saja membuat Zemi sangat ingin marah, tapi tidak berani karena mode kamera belum dimatikan oleh pengacara Anya. Dasar bodoh, awas saja jika ternyata hanya jebakan. Gumam Zemi. 105. Duduk dan menghadap kamera, silahkan bicara dengan fakta tanpa ditutup. Ucap Vano menatap tajam Gilang. Mama pernah melahirkan anak ketiga, tapi adikku itu meninggal dunia. Hanya bertahan beberapa menit saja. Karena sebelumnya Mama tidak menjaga kandungannya, sejak Papa mengetahui jika adikku itu bukan anak kandungnya. Papa meninggal karena serangan jantung. Maksud kamu, Mama kamu selingkuh dan hamil anak dari selingkuhannya? Tanya Anya mulai tertarik mendengarkan. Benar, aku dan adikku bukan anak kandung Papa. Hanya Mbak Gina, itu pun karena Mama menjebak Papa dengan obat perangsang sebelum menikah. Mama merebut Papa dari kekasihnya yang bernama Almira Puspa. Dek, dunia seolah berhenti berputar. Anya menatap kosong mendengarkan Gilang. Dalam hati dia berkata berarti ada benang merah yang terhubung. Dan ternyata aku yang harus menanggung karmanya, suamiku direbut oleh wanita jalang, ucap Anya menimpali. Sudah Anya, dengarkan dulu Gilang bicara. Jangan dipotong, peringat Vano. Lanjut, ucap Anya datar, tapi dalam hati ada kobaran amarah. Mama mulai sering mabuk-mabukan karena merasa kehilangan Papa, tanpa peduli jika perutnya semakin besar. Saat Mama ingin melahirkan, dia melihat musuh terbesarnya juga akan melahirkan di rumah sakit yang sama dengan Mama, ucap Gilang. Dan ide licik itu pun tercipta, Melama menukar bayinya yang mati dengan bayi dari Almira itu.
Karena Mama sangat membenci Almira, jadi semua kebenciannya itu dilampiaskan pada Gavin. Karena hingga ajal menjemput, Papa hanya mencintai Almira. Dan itu membuat Mama marah. Mama berjanji akan menghancurkan hidup Almira dengan menculik dan menyiksanya. Lantas, kamu ikut memukuli Gavin? Tanya Vano memancing kejujuran Gilang. Lia, tapi hanya sekali saja. Karena aku kesal, Gavin melarangku menjual motor sportnya. Ucap Gilang. Karena memang tidak sepantasnya kamu menjual barang yang bukan milikmu. Aku membelikan motor untuk akomodasi adikmu itu sekolah. Ucap Anya. Apa kamu tidak malu, membelikan barang mewah untuk kekasih tercintamu dengan uang hasil rampasan? Menyedihkan. Sekalian saja kamu merampok bank. Kamu Zemi, apa itu cintamu? Cinta yang membuat banyak orang menderita. Serakah dan sangat manipulatif. Gavin mempunyai banyak luka cambuk di punggung dan perutnya. Perbuatan siapa itu? Dan apa alasannya? Tanya Vano mengorek lebih dalam. 106. Mama, dia yang memukulinya dengan ikat pinggang milik almarhum Papa. Alasannya karena Gavin anak Almira. Kalian juga mengambil semua uang bulanan yang hampir setahun aku berikan untuk Gavin. Tanya Anya. Mama yang mengambilnya, aku sama sekali tidak pernah ikut campur. Untuk apa uang itu dihabiskan? Untuk membayar para berondongnya Mama. Dan kamu mengetahui itu semua, tapi diam saja tanpa menegur atau setidaknya mengingatkan. Ucap Vano. Karena aku juga tidak ingin urusanku dicampuri oleh orang lain. Tentang perselingkuhanmu dengan dia, maksudnya. Ucap Ratna sambil menunjuk Zemi. Sekarang katakan di mana mama kamu tinggal. Tanya Vano lagi. Di rumah lama almarhum Papa. Aku meninggalkannya dengan Mbak Gina. Oke, sekarang juga kita temui mama kamu. Ucap Anya tegas. Tapi saat tiba di rumah yang dimaksud Gilang, rumah itu sepi. Seolah tidak ada penghuninya. Jangan bilang kalau kamu mengelabui kami, Gilang. Rumah ini kosong, ucap Anya menatap tajam Gilang. Loh, kemana mereka semua? Gilang tidak sedang berpura-pura karena memang dia tidak mengetahui keberadaan mama dan kakaknya sekarang. 107. Gina tertangkap basah. Oke, kali ini aku percaya. Tapi, jangan sampai kamu ketahuan berbohong dengan menyembunyikan keberadaan Mama dan Mbak Gina. Ucap Anya. Untuk sementara, rumah ini dalam pantauan. Dan kamu juga akan kami pantau, sampai Mama kamu ketemu dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk motor milik Gavin yang kamu jual, sudah aku ikhlaskan. Tapi, kamu masih punya satu hutang padaku jika tidak ingin aku libatkan dalam masalah ini. Seperti permintaanku di awal pembicaraan. Jika kebebasanmu tidak gratis, ada harga yang harus kamu bayar. Tapi, untuk sementara tidak aku minta hari ini. Pulanglah kalian. Karena aku juga akan pulang, urusan ini menguras semua energiku. Setelah itu, mereka semua berpisah di depan rumah Mama Ambar. Gilang dan Zemi kembali ke rumahnya dan Ratna pulang bersama Vano. Sedangkan Anya menyetir sendiri mobilnya kembali ke rumah sakit. Hubi. Tangis yang sedari tadi ditahan akhirnya pecah di pelukan Arayan yang menatap bingung istrinya. Kenapa pulang-pulang malah menangis? Ceritakan Hani, jangan ditahan sendiri. Aku akan selalu ada untukmu. Bukannya menjawab wanita yang sedang hamil itu justru berjalan menghampiri Gavin yang juga menatap bingung. Gavin, adikku. Ucap Anya melanjutkan tangisannya di pelukan remaja yang terduduk kaku di atas ranjangnya. Maaf, aku terlambat tahu. Maaf sudah membuatmu tersiksa hidup bersamanya. Mbak Anya. Tanya Gavin. Anya mengangguk perlahan, kemudian Gavin ikut meneteskan air mata. Jadi, dia adik kandung mantap iparnya. Dunia terasa berputar-putar, ingatan rasa sakit setiap hari disiksa kembali memenuhi isi kepala Gavin. Lama-kelamaan tubuh Gavin terasa berat saat Anya masih memeluknya. Astaga, Gavin, dia pingsan.
Ryan bergerak cepat, menahan tubuh Gavin yang hampir menimpaannya. Wanita hamil itu ngos-ngosan bagaikan telah berlari jarak jauh. "Hubi, aku juga pusing." Keluhannya. Kemudian Ryan menggendong tubuh istrinya dan merebahkan di ranjang. "Istirahat dulu, aku sudah tekan tombol darurat. Sebentar lagi dokter akan datang," ucap Ryan lembut. "Mas Ray, ternyata Mama Ambar telah melakukan kejahatan besar di masa lalu. Dan itu ada kaitannya dengan almarhum mama kandungku. Gara-gara dia menculik Gavin, Mama hampir gila dan sakit-sakitan hingga tidak ada waktu untuk merawatku. Sampai beberapa tahun, Mama hanya diam seolah pusat dunianya hanya pada bayi Gavin. Aku tidak pernah iri dengan Gavin, tapi aku sedih karena kekacauan ini. Mama akhirnya meninggal dunia setelah 108. Menahan sakit selama bertahun-tahun. Lalu, Papa menyusul dan membiarkan aku hidup sendirian. Aku pikir Gilang dan keluarganya akan bisa menjadi keluarga untukku. Ternyata justru mereka penyebab semua penderitaan dan rasa sakit hatiku. Mama Ambar dan Mbak Gina tidak ada di rumah mereka. Entah kabur, atau karena apa. Tolong carikan mereka berdua untukku. Mereka harus mendapat hukuman setimpal, ucap Anya sambil menangis sesenggukan. "Kamu tenang ya, semua akan Mas bantu urus. Setidaknya pikirkan dulu kesehatanmu dan juga bayi yang jelas tidak bersalah ini." "Mas, urusanku dengan Gilang masih belum selesai. Tidak apakan jika nanti aku menemuinya lagi?" tanya Anya berharap suaminya mengerti. "Untuk apa? Mas cemburu Hani. Setiap kali kamu pergi menemuinya, Mas merasa tidak tenang," ucapnya. "Gilang mengancamku atas harta gono gini yang seharusnya dia tidak mengusiknya kalau bukan hasutan Zemi. Aku akan memberikan dia pelajaran berharga, karena telah berani meremehkanku. Baiklah, asal kamu hati-hati." "Tok, tok, tok, ada apa Tuan memanggil kami?" tanya dokter. "Lia, adik saya pingsan lagi. Dan istri saya kelelahan. Tolong keduanya diperiksa ulang," ucap Ryan. "Baik, sebentar saya cek kondisi pasien terlebih dulu," ucap dokter. "Sepertinya pasien harus segera saya rujuk ke poli psikiatri." Lanjutnya, "Apa yang terjadi?" tanya Anya. "Karena kondisi mentalnya sedang tidak baik, dia butuh untuk ditangani. Takutnya kalau kita biarkan justru berdampak lebih buruk dari yang kita bayangkan," ucap dokter lagi. "Lakukan yang terbaik untuk adik saya," ucap Anya penuh permohonan. Waktu terus berputar, malam ini terasa begitu dingin dan sepi. Di dalam ruang perawatan Gavin, ada Anya yang masih tertidur. Ryan menghubungi orang-orang kepercayaannya. "Cari tahu keberadaan mereka sekarang." "Aku tidak mau menunggu lama," ucap Ryan pada sambungan telepon. Ryan bukan pria sembarangan, pria yang nampak sederhana itu ternyata punya banyak kekuasaan. Dia bukan hanya pemilik beberapa showroom mobil dan restoran, tapi juga memiliki perusahaan lain yang dia sembunyikan. Tidak ada yang tahu tentangnya, karena Ryan masih tetap 109 merahasiakannya. Tidak lama kemudian sebuah notifikasi pesan masuk ke ponsel Ryan. Membuat pria itu tersenyum miring. "Let's play this game." Sedangkan Gina sedang mengendap-endap memasuki sebuah rumah mewah berlantai 3 yang entah milik siapa. Pakaian Gina sudah seperti maling. Tapi sayangnya Gina hanya perempuan bodoh yang kini terperangkap oleh lingkaran setan yang dibuatnya sendiri. "Sepertinya rumah ini kosong, bagus kalau begitu. Aku tidak perlu melakukannya secara sembunyi," gumam Gina. Gina masuk ke rumah semakin dalam, semua perabot terlihat mewah. Hingga dia membuka salah satu kamar yang paling mencolok menurutnya. Dek, jantung Gina bagaikan terlepas, nafas memburu dengan tidak beraturan. Foto-foto yang terpasang itu membuatnya dunia seolah berhenti berputar. Bunyi jam dinding terdengar nyaring, tapi kedua kakinya bagaikan terpaku. "Gina, apa yang kamu lakukan? Cepat ambil semua barang berharga dari kamar itu, setelah itu kita pergi dari sini secepatnya," ucap Bondan tiba-tiba mendekat. "Lia,
Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Gina karena rasa terkejut itu belum sepenuhnya hilang. Tapi saat mereka masih sibuk mengantongi barang yang menurutnya berharga. Dor! Ah! Suara tembakan terlepas, bersamaan dengan suara jeritan seseorang. Bangsat! Umpat kasar Bondan kemudian melarikan diri melalui kaca jendela. Dengan sebelah kaki yang pincang karena tertembus peluru entah dari mana datangnya, Bondan berhasil kabur. Kepala preman itu melompat dari balkon dan keluar dari pekarangan rumah setelah memanjat pagar tembok. Sedangkan Gina meringkuk ketakutan, tapi dengan sekuat tenaga dia mengikuti langkah dari Bondan kekasih barunya. Gina melompat dari balkon. Bruk! Ah! Gina tersungkur dengan perut menghantam tanah dengan sangat kencang. Gina lupa, jika dirinya hamil. Dan sekarang pasti kandungannya keguguran. Syah! Sakit! Lirihnya sambil mencengkeram perutnya yang seperti tertusuk-tusuk. Darah segar mengalir dari selangkangan. Tap! 110. Tap! Tap! Jadi, begini pekerjaanmu yang baru. Selain jalan kamu juga perampok. Suara Ar-Ryan mendekat membuat Gina membelalakkan matanya. Ar-Ryan, guman Gina sangat lirih. Tunggu polisi datang untuk menjemputmu. Ucap Ar-Ryan begitu dingin terdengar. Maafkan aku terpaksa melakukannya demi bisa bertahan hidup. Ujarnya. Kenapa kamu berbohong Ar-Ryan, kamu orang kaya. Bukan seorang montir. Tanya Gina dengan terbata-bata. Karena kekayaanku tidak layak untuk kamu nikmati. Jawab Ar-Ryan dingin. Dan foto itu. Ada hubungan apa antara kamu dengan Anya? Kenapa kalian terlihat sangat mesra? Karena Anya adalah istriku sekarang. Ar-Ryan berbisik di telinga Gina. Brengsek kalian selingkuh di belakangku. Kami berdua tidak serendah itu, kami menikah setelah resmi bercerai. Sudah jangan banyak tanya, cukup diam dan menurut saja. Karena kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Tolong bawa aku ke rumah sakit, aku bisa mati kehabisan darah. Suara Gina semakin lemah. Tunggu polisi datang sebentar lagi. Aku mohon, jangan laporkan aku ke polisi Ar-Ryan. Kamu juga bersalah karena telah membohongiku, kamu juga sudah selingkuh di belakangku. Brak! Ar-Ryan menendang perut Gina. Wanita yang hendak berdiri itu kembali tersungkur dengan kondisi parah. Sekarang katakan di mana mamamu bersembunyi. Kami sudah tahu apa yang kamu lakukan pada Gavin. Mama, aku tidak tahu. Bruk, bawa dia ke kantor polisi, berikan juga bukti rekaman CCTV. Potong bagian aku menendang perutnya. Biar polisi mengira, dia seperti ini murni karena melompat balkon. Ucap Ar-Ryan pada anak buahnya. Aku harus segera kembali ke rumah sakit, sebelum Anya bangun. Tetap rahasiakan dulu dari istriku. Ar-Ryan memohon ampun dalam hati, karena hingga saat ini belum berani berterus terang tentang dirinya. Semoga saat kamu tahu kebenarannya, kamu tidak menjauhiku, gumam Ar-Ryan. Mengendarai mobil dengan kecepatan penuh, berharap jika istrinya masih terlelap. Tapi harapan tinggal sebuah kata. 111. Hubi, dari mana saja kamu? Apa ada yang kamu sembunyikan? 112. Siapa dia? Sebelum Ar-Ryan pergi keluar ruangan, memang Anya sudah hampir terlelap. Tapi, saat mendengar langkah kaki seperti mengendap-endap membuka pintu. Detik itu juga Anya kembali sadar, meskipun belum membuka mata. Mau kemana Mas Rai, pikir Anya tapi tidak bisa berbuat banyak dengan perut besarnya. Sepertinya aku belum terlalu mengenalmu. Cukup lama Anya menunggu dengan gelisah, hingga 1 jam kemudian Ar-Ryan datang dengan cara yang sama saat akan pergi keluar. Mengendap-endap seperti seorang maling. Hubi, dari mana saja kamu? Apa ada yang kamu sembunyikan? Kenapa kamu berjalan mengendap-endap? Tembak Anya menatap tajam Ar-Ryan. 1. Bicara jujur jangan kecewakan aku. Hani. Sudah larut malam, sebaiknya kamu lanjutkan tidur, ucap Ar-Ryan. Jadi, seperti yang kamu inginkan.
Aku tidur supaya tidak melanjutkan pertanyaanku tentang kepergianmu yang diam-diam seperti takut akan ketahuan. Ya sudah, aku tidak akan memaksa orang untuk berkata jujur. Cukup tahu, jika aku salah memilih suami untuk kedua kalinya. Pergilah Mas. Tidak perlu di sini, kalau aku bukan seseorang yang penting untuk mengetahui kebenaranmu. Hani, tolong jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin membuat kamu lelah dan banyak pikiran. Ucap Aryan merasa serba salah. Sudahlah Mas, terserah apa maumu. Dan aku juga akan melakukan apa mauku. Balas tegas Anya. Jam dinding masih menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi suasana ruangan itu malah menjadi panas. Karena merasa sesak, Anya melangkah keluar dan menuju ke taman. Meninggalkan Gavin yang masih tidur, dan Aryan yang diam membeku. Di taman rumah sakit, wanita hamil itu berulang kali membuang nafas kasar. Dadanya terasa sesak. Kecewa, lagi-lagi dia harus menelan kekecewaan dari orang tercinta. Apa aku seburuk itu hingga terus tersakiti? Padahal aku sudah mulai membuka hati untukmu, tapi kamu justru langsung menorehkan luka. Aku kembali salah mengambil langkah. Sebaiknya setelah ini aku pergi. Hidup dengan Gavin dan anakku yang akan lahir sebentar lagi. Jangan pergi. Tolong beri aku waktu untuk siap menjelaskan padamu. Ucap Aryan yang ternyata mengikuti Anya, dan mendengar semua gumamannya. Maaf, aku tidak punya banyak waktu jika pada akhirnya aku harus kembali terluka dan kecewa. Katakan sekarang atau tidak usah. Aku cukup mengerti jika cinta saja tidak membuat orang percaya. Namaku Aryan Ezra Narendra, pewaris tunggal semua kekayaan keluarga Narendra. Aku menyembunyikan nama belakangku karena waktu itu kondisinya tidak memungkinkan. Gina yang menjebakku dengan pernikahan konyol, dan aku sedang sembunyi dari ibu tiri yang terus merongrongku dan mengancam akan membunuhku. Aku bukan takut. 113. Tapi waktu itu aku masih punya misi. Yaitu mencarimu, Anyelir Almera Galenka. Wasiat papaku sebelum meninggal adalah supaya aku mencari keberadaan putri dari sahabatnya, dan ternyata putri yang dimaksud papa adalah kamu. Gadis kecil yang pernah menolongku. Ucap Aryan mulai terus terang. Tapi, kanmu bilang jika kamu yatim piatu yang untuk kuliah saja kamu harus bekerja keras. Karena saat itu aku masih bersembunyi, aku belum kuat dan karena seluruh warisanku masih dikunci. Dalam artian ilmu tiriku yang serakah itu telah merebut hakku. Dan diberikan pada anak kandungnya. Jadi, terpaksa aku hidup susah. Mendirikan showroom mobil supaya kaya. Dari hasil kerja kerasku itu aku bisa membangun kembali kekuasaanku. Lalu beberapa tahun yang lalu, aku mulai merebut kembali semuanya. Dan saat ini, mungkin akan terjadi peperangan dengan ibu tiriku. Makanya aku masih belum berani mengumumkan jati diriku yang sebenarnya. Sampai setelah kamu melahirkan nanti, dan statusmu resmi menjadi istriku. Tapi, ternyata semua rencanaku gagal. Karena malam ini, rumahku disatroni. Anak buahku mengirim pesan, jika rumah mewah peninggalan keluargaku dirampok. Dan kamu tahu siapa perampoknya? Dia adalah Gina, mantan istriku. Dia sekarang menjadi pelacur dan ikut serta dalam kelompok preman. Sekarang dia ada di rumah sakit tahanan, karena aku mengirimkannya ke kantor polisi karena perbuatannya. Dia keguguran setelah melompati balkon, Astaga! Anya terkejut mendengar kabar tentang mantan kakak iparnya itu. Sekarang Gina sudah tahu identitas asliku yang pemilik rumah mewah yang menjadi incarannya. Dan juga, Gina tahu jika aku menikahimu. Maaf karena memang di dalam kamarku itu ada foto kita, aku tidak mungkin mengelak lagi. Ucap Aryan dengan kepala menunduk. Aku pikir rahasia apa? Kalau cuma seperti itu, kita sama Mas Rai. Bukankah aku juga menutupi identitas asliku dari Gilang dan keluarganya? Ucap Anya. Jadi, kamu tidak marah Hani? Tentu saja aku tetap marah, harusnya Mas Rai bicara jujur. Katakan sebelum pergi tadi malam.
Ucap Anya tidak mudah memaafkan. Apalagi Mas Rai secara tidak langsung telah merusak semua rencanaku. Bagaimana jika Gina membocorkannya pada Gilang tentang status kita berdua? Bukankah malah menjadi masalah baru? Untuk Mas Rai masih aman, tapi untukku itu masalah besar. Aku seorang wanita yang sedang hamil menggugat cerai secara first take tapi langsung malah menikah lagi. Akan ada penghakiman dari masyarakat, dan aku tidak sekuat itu. Bukan itu saja, aku marah karena Mas Rai pura-pura miskin yang tidak punya kekuasaan. Padahal harusnya dengan apa yang Mas Rai miliki, tidak sulit untuk melacak keberadaan Mama Ambar. Aku tidak perlu susah payah keliling sampai harus menemui Gilang. Hani, maaf, karena berusaha menutupi identitas aku jadi bertingkah bodoh. Sekarang juga, akan aku minta anak buahku untuk mencari keberadaannya. Dan terima kasih tidak menghakimiku. Ucap Arrayan terharu dengan kebesaran hati istrinya yang mau memahaminya. 114. Tentu saja, karena kebohonganmu masih bisa aku toleransi. Ucap Anya. Kecuali, ternyata kamu menyembunyikan statusmu. Aku tadi takut jika ternyata kebenarannya selain Gina kamu punya istri lain bahkan Onya anak. Kalau kebohongan yang seperti itu, sampai kamu menangis darah sekalipun tidak akan aku maafkan. Tegasnya. Tidak, aku meskipun berstatus duda. Tapi hingga kini masih perjaka. Milikku itu belum pernah dipuaskan. Astaga, bisa-bisanya bicara begitu. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman, Anya dan Arrayan tidur sambil berpelukan. Keduanya merasakan nyaman dan aman. Anya merasa di dekat Arrayan dia terlindungi sedangkan Arrayan berjanji dia akan membuat istrinya tetap merasa aman saat bersama dengannya. Mentari pagi telah kembali datang. Gavin terbangun dengaran senyuman saat melihat kedua kakaknya saling berpelukan. Gavin, hari ini mau ya ikuti saran dokter untuk konsultasi ke poli psikiatri. Ucap Anya. Tapi aku tidak gila. Ucap Gavin tidak suka permintaan Anya. Bertemu psikiater bukan hanya karena gila, tapi karena kamu bisa berbagi keluh kesah yang membuat kamu cemas, takut tapi kamu tidak berani cerita dengan Mbak. 3. Baiklah, aku mau jika memang itu diperlukan. Aku ingin hidup normal dan bahagia seperti teman-temanku yang lain. Ucap Gavin. Tentu saja, setelah ini kamu bisa kembali bersekolah tentu bukan di sekolahmu yang lama. Tapi mbakmu ini sudah mendaftarkan kamu di sekolah internasional paling favorit di kota ini. Ucap Anya. Karena urusan Gavin sudah beres, kini fokus Arrayan dan Anya adalah mencari keberadaan Mama Ambar. Jadi dia sedang dirawat di rumah sakit, bukan melarikan diri. Tanya Arrayan kembali memastikan informasi. Benar, Nyonya Ambar terserempet mobil saat akan pergi ke pasar. Cari di mana dia dirawat, dan siapa yang telah menabraknya. Sementara itu di rumah sakit tempat Mama Ambar dirawat, seorang pria yang menjadi pemilik mobil yang menabraknya beberapa hari lalu, terlihat membaca selembar kertas informasi. Jadi, wanita ini mantan mertuanya. Bagus kita bisa memanfaatkan dia untuk menghancurkan Arrayan. Sedangkan mantan istrinya, keguguran dan ada di kantor polisi. Seseorang membaca informasi. Menarik, ternyata kehidupan pribadi Arrayan tidak sebersih yang aku kira. Kamu, pantau terus pergerakan Arrayan. Apa yang sedang dia lakukan, dan saat ini sedang dekat dengan siapa? Ucap seseorang tadi. Satu lagi, kamu selidiki kasus apa yang menimpa mantan istrinya. Dan bebaskan dia dengan jaminan. Akan kujadi dia pion. Kita juga bisa memanfaatkan wanita tua ini untuk menghancurkan Arrayan. Tuhan memang sangat baik terhadapku. 115. Tanpa aku turun tangan sendiri. Dia sudah mengirimkan tangan lain yang akan membuat Arrayan kalah. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Ucap anak buahnya. Aku tidak mau mendengar kegagalan. Kali ini Arrayan harus mati. 116. Menyusun strategi perang. Elbu, aku datang membawa kabar bahagia. Sebentar lagi, Arrayan mati. Dan kita bisa menguasai seluruh harta warisannya.
Ucap seorang pria yang diperkirakan berumur 33 tahun. Apa kamu sudah menemukan keberadaannya? Tanya seorang wanita bernama Renata. Bukan hanya keberadaannya, tapi juga kelemahannya. Bahkan aku punya 2 orang pion. Ucapnya sambil menyeringai. Bagus, karena semua warisan itu memang seharusnya milik kita berdua. Arrayan tidak pantas mendapatkan secuil pun, kekayaan milik almarhum suamiku. Ucap Nyonya Renata tersenyum licik. Tentu, Ibu jangan khawatir. Ucap pria yang bernama Arthur Renaldi. Dulu keluarga Narendra adalah keluarga yang sangat harmonis dan bahagia. Tidak pernah terlihat adanya keretakan. Ardian Narendra adalah seorang pengusaha sukses kelas atas yang mempunyai istri cantik bernama Arimbi Megantara. Pernikahan mereka awalnya karena perjodohan, tapi seiring berjalannya waktu mereka akhirnya bisa saling jatuh cinta. Apalagi sejak lahirnya pewaris tunggal, 2 kerajaan bisnis yang bernama Arrayan Esra Narendra di usia pernikahan mereka yang ke-5 tahun. 2 perusahaan raksasa itu dilebur menjadi satu karena sejak melahirkan putra mereka, Arimbi lebih fokus pada kehidupan rumah tangganya saja. Tidak ingin menyiakan Menomen menjadi seorang ibu karena menunggu kehamilannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dengan terpaksa, perusahaan warisan keluarga Megantara menjadi satu nama Narendra. Kesepakatan 2 pihak secara legal. Hingga di usia pernikahan mereka yang sudah menginjak 15 tahun. Artinya Arrayan berusia 10 tahun, papanya terjerat cinta dengan sekretarisnya. Yang ternyata adalah mantan kekasihnya sebelum Tuan Ardian menerima perjodohan. Cinta lama bersemi kembali, begitu yang terjadi di antara mereka. Hingga perselingkuhan itu semakin menjadi. Tuan Ardian menikahi siri sekretarisnya. Renata Zulfasari seorang single mom, tapi statusnya bukan seorang janda. Karena sejak putus cinta dengan Tuan Ardian, Nyonya Renata kembali menjalani hidupnya yang terkenal bebas. Itulah mengapa dahulu kedua orang tua Tuan Ardian tidak merestui hubungan putranya dengan Renata. Karena Renata bukan gadis baik, dia sering keluar masuk klub malam. Bisa jadi Arthur hadir akibat seringnya bergonta-ganti teman tidur. Sehingga tidak tahu, benih siapa yang berhasil tumbuh di rahimnya. Berkat rayuan mautnya, Renata berhasil menjerat Tuan Ardian tidur bersamanya di sebuah kamar hotel saat selesai meeting di luar kota. Dan sejak saat itu, hubungan mereka semakin lama semakin intim. Tuan Ardian seakan lupa jika dia punya istri yang menunggunya. Karena dia lebih sering menghabiskan waktu dengan Gundik dan anaknya. Hingga suatu hari, Renata mengaku telah hamil anak Tuan Ardian. Dan mau tidak mau Tuan Ardian menikahi Renata secara siri. Berharap Nyonya Arimbi tidak mengetahui perselingkuhan yang telah dia lakukan. Tapi, yang namanya pelakor tidak akan puas jika hanya dijadikan yang kedua. Dengan akal liciknya, Renata 117 membongkar sendiri perselingkuhannya dengan Tuan Ardian kepada Nyonya Arimbi. Awalnya Nyonya Arimbi tidak percaya, tapi karena melihatnya secara langsung. Nyonya Arimbi seketika terkena serangan jantung setelah memergoki suaminya bergerak liar di atas tubuh Gundiknya. Di tengah kondisinya yang semakin kritis, Nyonya Arimbi masih sempat menghubungi pengacaranya. Tuan Abimana namanya. Tolong uruskan surat cerai untukku, dan tarik semua saham dan juga pisahkan seluruh harta milikku. Aku tidak mau, kekayaan warisan keluarga Megantara dinikmati para pengkhianat. Dan laporkan juga tentang perselingkuhan mereka. Ucap lemah Nyonya Arimbi. Seharusnya Nyonya Arimbi masih bisa diselamatkan, tapi entah mengapa sehari pasca operasi jantung justru dia meninggal dunia secara tidak wajar. Begitu juga dengan Tuan Abimana. Kehidupan remaja Arrayan menjadi sangat buruk setelah papanya mengenalkan Renata sebagai istri barunya. Padahal tanah kuburan Nyonya Arimbi masih basah. Renata memaksa Tuan Ardian membawanya. Membawa pulang ke istana yang dibangun dengan 2 jerih payah. Ya, mansion mewah itu adalah hasil dari keuntungan 2 perusahaan. Yang di atas namakan Arrayan. Setahun 2 tahun pernikahan kedua Tuan Ardian berjalan tanpa masalah.
Hingga akhirnya Tuan Ardian melihat istri keduanya sedang bercumbu dengan pria lain di kamar mereka. Akhirnya Tuan Ardian mengetahui semua kelicikan Renata. Diam-diam Tuan Ardian juga membuat surat wasiat. Tapi sebelum itu, Tuan Ardian mencari tahu dulu tentang kematian istri pertamanya dan pengacara keluarganya. Tuan Ardian baru sadar akan kejanggalan yang menyebabkan dua orang meninggal dalam kurun waktu hampir bersamaan. Untuk itulah dia menyelidikinya. Cukup lama waktu yang dibutuhkan, akhirnya Tuan Ardian menemukan berkas pengajuan gugatan cerai dan juga penarikan semua saham serta pemisahan kembali harta milik keluarga Megantara. Tuan Ardian mengesahkan semuanya kecuali gugatan cerai dari istri pertamanya. Dia juga sudah membuat wasiat, jika seluruh harta miliknya diwariskan kepada satu-satunya putra kandungnya. Tidak ada sepeser pun untuk Renata, atau untuk anak sambungnya itu. Diam-diam Tuan Ardian juga memblokir seluruh fasilitas untuk mereka. Tapi namanya penjahat, Renata dan anaknya ternyata jauh lebih licik. Mereka mengancam akan membunuh Arrayan jika surat wasiat tidak diganti. Tanpa Renata tahu jika surat wasiat itu sudah diterima Arrayan. Dengan licik Renata menyuruh Tuan Ardian menulis ulang surat wasiat. Setelah itu, Arthur langsung membunuhnya. Menggulingkan Tuan Ardian dari atas tangga lantai 2. Mematikan seluruh kamera CCTV, dan mengusir Arrayan. Sejak itulah hidup Arrayan menjadi susah, karena seluruh kekayaannya dirampas. Bukan hanya perusahaan Narendra tapi juga perusahaan milik keluarga Megantara. Hanya satu yang tidak dirampas, yaitu rumah mewah berlantai 3 yang dibangun tanpa sepengetahuan Renata. Rumah yang dibangun Tuan Ardian untuk hadiah ulang tahun Arrayan. Dan ya, rumah itulah yang kemarin menjadi sasaran perampokan Gina. 118. Jadi, di mana sekarang dia tinggal? Apakah sudah menjadi gembel? Tanya Renata dengan wajah angkuhnya. Aku masih belum mendapatkan informasi, tunggu sebentar lagi. Jawab Arthur. Kamu harus bisa membunuhnya, karena dia bisa membuat posisi kita terancam. Apalagi jika dia menemukan surat wasiat yang asli. Mama tenang saja, mantan ibu mertuanya dan juga mantan istrinya yang akan membantu pekerjaan kita. Jadi kita tidak perlu repot. Sementara itu, orang suruhan Arrayan sudah kembali dengan membawa informasi. Nyonya Ambar sekarang sedang bersama Tuan Arthur dan Nyonya Renata. Karena Tuan Arthur lah yang menabraknya tempo hari. Ucap informan. Tuan, ada kabar buruk lain, jika saat ini Gina sudah dibebaskan dengan jaminan. Dia juga dipindah dari rumah sakit tahanan. Berarti musuh kita semakin bertambah. Hani, apa kamu siap berperang? Tanya Arrayan dengan nada khawatir. Hubi pikir aku wanita lemah. Meskipun aku sedang hamil, bukan berarti aku tidak bisa melawan. Apa itu artinya? Status kita berdua juga akan segera terbongkar. Lia, maaf kalau aku sudah merusak semua rencanamu. Sesal Arrayan. Sebelum pergi berperang, kita harus mengatur strategi. Mereka boleh licik, tapi kita bisa bermain cerdik. Apa semua harta warisan keluarga sudah atas nama Hubi? Di mana surat wasiat itu disimpan? Sebelum Mama meninggal, dia membuat wasiat yang disimpan Pak Abimana. Tapi semua hilang bersamaan dengan kematian Mama dan pengacaranya itu. Lalu, Papa juga sudah menuliskan surat wasiat yang masih aku simpan di tempat yang tersembunyi. Sudah sekian lama, tapi memang karena aku masih tidak kuat. Melawan mereka berarti melawan kekuasaan. Sedangkan saat itu hingga kini, kekuasaanku masih di bawah mereka. Jadi, mereka menggunakan wasiat asli tapi palsu untuk merebut semuanya. Sekarang Hubi tidak sendiri, ada aku yang akan membantu. Jangan anggap remeh nama besar Galenka. Bukan sombong, tapi Narendra bahkan Megantara masih di bawah Galenka. Kita harus temui Vano segera, sahkan surat wasiat milik Hubi. Dan kita basmi para benalu. Sekalipun mereka membuat koloni, tetap saja Galenka akan menang. Terima kasih banyak Hani, aku tidak punya kalimat yang lain. Karena mendapatkanmu adalah suatu keberuntungan. Ucap Arrayan tersenyum merasa lega.
Jangan dulu merasa cepat bahagia, karena kita belum mulai peperangan. Setelah mengesahkan surat wasiat Narendra, kamu juga harus berusaha mencari keberadaan surat wasiat dari mamamu. Serta bukti-bukti kejahatan mereka. Sementara itu di sebuah apartemen, Dina tergeletak tak berdaya karena dipulang paksa oleh orang asing. Sebenarnya, siapa yang sudah membebaskanku dari jerat hukum? Tapi, kenapa juga harus terburu-buru dibawa? 119. Pulang. Sedangkan aku belum sembuh. Saat Gina sedang bergumam, seseorang membuka pintu dengan sangat kasar. Aku menolongmu bukan untuk bersantai.